Ketika membeli rumah, artinya kita memilih untuk hidup dalam ruang dan lingkungan tersebut selama waktu yang tidak ditentukan atau bahkan selamanya. Namun, bagaimana membuat ruang itu menjadi lebih nyaman? Tantangan yang biasa dihadapi dalam membeli rumah klaster adalah bagaimana membuat rumah kecil ini menjadi lebih luas. Bagaimana menata perlengkapan rumah yang efisien. Dan yang paling penting, bagaimana menciptakan suasana ruang yang nyaman dan tidak membosankan. Saya arsitek dari Van Dixon Group. Dan ini adalah desain unit X2 Park Serpong. Di video ini, saya akan bercerita tentang rencana penyesuaian ruang pada lantai 1 unit X2 menggunakan konsep biophilic design dengan mengutamakan pemanfaatan tanaman, pencahayaan, dan penghawaan alami untuk penghematan energi. Mari kita mulai dari pembahasan pintu masuk dan genkan. Memanfaatkan teras menjadi bagian dari dalam rumah dengan menambah dinding berpori di sisi depan dan memindahkan posisi pintu. Dengan demikian, kita mendapat ruang tambahan untuk genkan, dan tangga dapat dimanfaatkan menjadi rak sepatu, tempat duduk, rak penyimpanan helm, dan jaket. Selanjutnya, mari kita jalan masuk menuju ke ruang keluarga. Di sini akan menjadi pusat aktivitas yang beragam, sehingga memerlukan area yang lapang. Strateginya adalah sofa ditempel pada dinding dan custom set kabinet TV untuk memaksimalkan ruang. Meja yang dapat digeser dan rak kabinet untuk menyimpan barang dan perlengkapan elektronik. Model kabinet TV lebih berfokus pada visual dari tekstur material dan meminimalkan display terbuka untuk mendukung kesan luas pada ruangan. Baik, berikutnya kita menuju meja makan dan meja kerja. Di sini ada 2 special request dari klien, di mana klien suka mengkoleksi cangkir unik, sehingga kita menyediakan rak display yang menghadap ruang keluarga untuk memamerkannya. Dan klien juga memerlukan meja kerja yang dapat digunakan untuk working group. Strategi untuk ini adalah memanfaatkan fungsi meja makan yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk meja kerja grup, menempatkan lukisan ikonik sebagai background meja kerja, agar bagus ketika melakukan meeting online, sekaligus menjadi item dekorasi ruangan secara keseluruhan. Berikutnya, area dapur. Terdapat 3 hal penting dalam desain dapur, yaitu penempatan kulkas, sink, dan kompor. Penempatan ini berdasarkan pada perilaku atau kebiasaan umum ketika memasak, yaitu mengambil bahan pokok di kulkas, membersihkannya, memotong, dan kemudian dimasak. Susunan kabinet bawah mengikuti 3 posisi penting tersebut: peletakan piring dan alat makan, peletakan rice cooker, dan perlengkapan masak elektronik, serta penempatan gas dan galon. Sedangkan dispenser dan rak coffee bar berada di samping kulkas, agar mudah untuk membuat minuman panas dingin. Baik, selanjutnya kita ke area servis. Area ini terdiri dari area cuci pakaian, jemur, dan penempatan peralatan pembersih, atau disebut ruang janitor. Menggunakan kanopi translucent untuk jemur pakaian dengan memanfaatkan rangka kanopi sebagai gantungan. Terdapat juga tangga akses ke atap untuk maintenance outdoor AC dan tandon air atas. Kemudian yang terakhir adalah kanopi belakang. Kita tidak menggunakan kanopi kinetik atau yang dapat dibuka tutup karena ingin memaksimalkan ruang di bawahnya secara keseluruhan. Namun, agar cahaya dan penghawaan alami tetap maksimal, strateginya adalah membuat perbedaan elevasi partisi kanopi dan memberi jarak dengan dinding tetangga sebagai akses atau celah bagi cahaya dan udara. Partisi menggunakan net nyamuk aluminium dengan magnet agar mudah membersihkannya. Partisi net memiliki fungsi penting untuk menciptakan cross ventilation dalam rumah agar penghawaan lancar dan nyaman.
Terdapat tirai roll di sisi luar partisi, guna mencegah tempias air ketika hujan. Hal ini pasti memiliki pro kontra karena akan menambah pekerjaan untuk membersihkannya. Namun hal ini mampu memberi manfaat yang besar terhadap efisiensi penggunaan energi. Demikian pembahasan rencana desain lantai 1 Unit X 2 Park Serpong. Jadikan rumah sebagai teman masa tua